Saat ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Hati-hati Hatimu. Dalam buku ini dibahas tentang tempat-tempat terburuk dalam kehidupan Daud. Kemarin kita telah membahas tempat terburuk yang pertama, yaitu Bethlehem, di mana tempat itu adalah tempat penggembalaan Daud, masa kecil Daud. Tapi sebenarnya itu adalah tempat pembuangan, karena Daud memang tidak dihargai dan tidak disukai atau tidak dikehendaki oleh ayahnya, sehingga ia harus disingkirkan dan dibuang di tempat Bethlehem. Saat ini kita akan membahas tempat terburuk kedua bagi Daud, yaitu Adulam. Itu adalah tempat pelarian Daud karena ia dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Ketika Saul tahu bahwa Daud diurapi oleh Tuhan, dan Saul juga menyadari kalau pengurapan Tuhan telah tidak dipunyai lagi, maka Saul mengejar Daud, berusaha untuk membunuhnya. Beberapa kali ada kesempatan Daud akan dibunuh oleh Saul, bahkan pernah dilemparkan sebuah tombak. Namun pada saat itu Daud bisa menghindarinya. Dan Daud juga pernah mau ditangkap, namun istrinya Mikal menyelamatkannya. Kalau pada saat itu Daud tidak diselamatkan oleh istrinya, mungkin Daud sudah ditikam atau ditangkap dan dipenjarakan atau dihukum mati. Pada saat itu Daud harus melarikan diri. Dia pergi ke Adulam, sebuah tempat di mana dia penuh dengan rasa sesak, penuh dengan, itu menjadi tempat pelarian, tempat yang membuat dia juga gak nyaman. Sebuah gua di mana dia hidup sendirian sebagai pelarian. Namun pada saat itu tempat itu berubah. Kenapa? Karena tempat itu dia membangun hubungan di hadapan Tuhan, dan anehnya berdatangan orang-orang kepadanya. Daud bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa ini orang-orang berdatangan kepadaku? Apakah aku ini kekurangan masalah? Apakah aku ini nggak ada masalah sehingga mereka itu berdatangan kepadaku? Masalahku begitu seabrek, dan mereka juga orang-orang yang bermasalah." Tapi pada saat itu aneh, hati Daud yang penuh dengan penyembahan, dia membangun penyembahan di hadapan Tuhan. Seorang demi seorang yang berdatangan itu diubah, dijamah Tuhan, sehingga orang-orang yang bermasalah yang berdatangan ke Adulam itu menjadi pasukan Tuhan. Dia menjadi pasukan yang gak pernah mengalami kekalahan. Di tempat itu Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan bagaimana Daud melatih orang-orangnya, menggembalakan orang-orangnya, mempunyai hati untuk orang-orangnya. Saya melihat ada orang-orang yang gak punya hati untuk orang lain. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia sibuk dengan luka-lukanya sendiri, dia sibuk dengan kenyamanannya. Kurang apa pelajaran tentang mempunyai hati untuk banyak orang. Tapi kenyataannya orang-orang ini hanya sibuk dengan dirinya sendiri dan gak pernah punya hati untuk banyak orang. Saya memperhatikan ada orang-orang yang punya hati, sekalipun dia gak kekurangan masalah, seabrek masalahnya, tapi anehnya dia punya hati untuk banyak orang. Orang-orang seperti inilah yang mempunyai belas kasihan, dan akhir zaman ini gereja Tuhan akan dipisahkan antara mereka yang punya belas kasihan dengan orang yang tidak mempunyai belas kasihan. Seperti dalam kitab Matius 25 tentang penghakiman terakhir, Yesus memisahkan di antara umatnya itu di sebelah kanan yaitu domba, di sebelah kiri itu kambing. Yang domba adalah mereka yang punya belas kasihan,
yang di sebelah kiri adalah orang yang gak punya belas kasihan. Itulah perbedaan. Dan hari ini adalah hari-hari pemisahan. Dan mau tidak mau, orang yang gak punya belas kasihan dipisahkan dengan orang yang punya belas kasihan. Dan seharusnya kita murid-murid Tuhan harus mempunyai belas kasihan. Karena apa? Karena Yesus adalah seorang pribadi yang punya belas kasihan ilahi untuk banyak orang. Dan dialah Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita supaya kita pun mempunyai belas kasihan kepada banyak orang.